Baik ya, apa kabarnya hari ini orang-orang yang masih merasa gelisah dan serba salah? Dan hari ini sedang ditakut-takuti sama yang namanya DC aplikasi pinjol. Hari ini siapa yang udah pernah ngedapetin mungkin pemberitahuan melalui pesan WA atau mungkin sedang pernah ditelepon langsung sama DC aplikasi pinjol yang mengatakan akan memproses debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Langsunglah terbayang di dalam benak dan pikiran kita betapa dinginnya sel tahanan penjara yang akan membuat kita mendekam hanya karena hutang-hutang aplikasi pinjol. Dan di video kali ini adalah video yang mungkin entah udah berapa kali aku share di channel YouTube pinjol ini, ya kan? Mulai dari oknum polisi yang mengatakan menjelaskan tentang aplikasi pinjol, dari mulai seorang pengacara kondang, ya kan, yang membahas tentang pinjol, dan hari ini akan aku kuatkan lagi ya untuk menjawab semua kegelisahan dan ketidaktenangan semua teman-teman hari ini. Ya, hari ini ingatlah yang pertama, bahwasannya hutang di aplikasi pinjol ini tidak diselesaikan di kantor polisi. Di rekaman yang sebelumnya gua udah pernah share ya, bagaimana DC dari aplikasi pinjol ini mengancam, katanya akan memproses atau memenjarakan debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran ya, dan itu dinyatakan tidak benar. Hutang di aplikasi pinjol tidak diselesaikan di kantor polisi. Jadi diselesaikan di mana bang? Kalau seandainya memang ya aplikasi pinjol ini memang udah niat banget buat memenjarakan kalian. Kalau di penjara sih enggak ya, karena itu udah dibantah habis-habisan oleh pengacara kondang kita Bang Hotman Paris yang mengatakan mau seberapa banyak pun hutang kalian di aplikasi-aplikasi pinjol itu makan masuk ke dalam ranah perdata, katanya seperti itu. Mana bang, mana videonya, mana potongan videonya? Kalian bisa langsung cek saja di video sebelumnya. Aku udah juga share hal itu. Nah, hari ini banyak juga yang bertanya-tanya, apakah ya aplikasi pinjol hari ini pernah ya menuntut debitur yang belum mampu melakukan pembayaran tadi ke jalur hukum? Banyak ya yang kepo pengen tahu. Pernah nggak sih sebenarnya aplikasi-aplikasi pinjol ini menuntut debitur yang belum mampu melakukan pembayaran itu ke jalur hukum? Jawabannya, sampai dengan hari ini aplikasi-aplikasi pinjol itu belum pernah membawa dan memproses debitur yang belum mampu melakukan pembayaran itu ke jalur hukum. Loh kenapa ya bang? Ya karena memang mereka juga kaji mau berapa biaya yang akan dihabiskan untuk menagih hutang kalian yang nggak seberapa. Mau berapa energi yang akan dikuras, akan waktu yang akan mereka habiskan ketika hanya untuk mengurusi satu orang peminjol yang belum mampu melakukan pembayaran. Hari ini ada ribuan orang, ada ratusan ribu yang belum mampu melakukan pembayaran. Kita berikan saja perumpamaan jika seandainya dari sebuah aplikasi yang lumayan raksasa itu ada misalnya lebih kurang 1.000 orang yang belum mampu melakukan pembayaran. Kalau seandainya satu pengacara bisa menangani satu hari itu 4 atau 5 perkara tentang pinjol, ya kalian bagikan sajalah sendiri berapa orang dan berapa lama akan memproses masalah ini, ya kan? Seperti itu. Jadi jangan panik, kita juga harus bisa dan mampulah ya menggunakan logika dan akal sehat kita. Jadi tadi untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya apakah ini bisa dibawa ke jalur hukum atau tidak, jawabannya bisa. Aplikasi pinjol berdasarkan pemberitahuan dari Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia bisa memproses teman-teman yang hari ini belum bayar di aplikasi pinjol. Wow ya, kok bisa bang? Bisa. Tapi apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman kita ini sehingga mereka akan dituntut ke jalur hukum ketika mereka belum mampu melakukan pembayaran? Karena mereka melakukan pemalsuan data. Pemalsuan data yang seperti apa bang yang bisa diproses hukum? Misalnya kalian menciptakan KTP itu sesuka hati kita tanpa legal standing hukum, atau mungkin dari dinas Capil kalian buat saja KTP baru misalnya
dengan memprint out ya kan KTP dengan secanggih mungkin. Nah, kalau seandainya itu ya jelas, karena kalau kalian pun nggak minjol ya kalian memang udah melakukan pemalsuan data. Ya kalau kalian gunakan itu untuk kepentingan yang aneh-aneh ya pasti kalau ketangkap ya ditangkap, karena kita memang melakukan pemalsuan data, nggak hanya dipinjol doang ya kan. Dan sampai sejauh ini apakah sudah ada yang seperti itu? Jawabannya mudah-mudahan belum ada ya. Dan gue yakin 97.000 lebih subscriber kita hari ini orang-orang yang nggak maulah melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti itu ya kan. Jadi kalian udah bisa tenang ya dengan beberapa penjelasan-penjelasan aku di video ini. Jadi untuk yang baru-baru bergabung ini, kalau masih dalam keadaan panik berat, cobalah scroll ke bawah itu. Semua pertanyaan kalian itu udah aku jawab, tapi tidak bisa dijawab dengan satu video itu satu permasalahan, ya kan? Ini kan khususnya untuk yang misalnya tadi ini untuk diproses ke jalur hukum, ya mungkin bisa lah ruang lingkupnya lebih besar. Tapi kalau pertanyaannya tentang ini itu segala macam, setiap di video itu aku kasih udah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan kalian di kolom komentar itu aku baca ketika aku memang punya waktu luang. Nah, untuk kalian yang mungkin hari ini komentarnya belum terjawab, belum terbalas, jangan marah ya, karena aku yang langsung balas pertanyaan kalian itu ketika aku punya waktu luang. Aku pasti balas satu persatu, itu nggak aku kasih orang lain yang balas, karena nanti aku khawatir ada jawaban-jawaban yang salah atau mungkin yang tidak pas. Makanya untuk itu akulah yang langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi kalau kalian belum pernah kejawab, sabar ya. Dan usahakan untuk bertanya di kolom komentar itu di awal-awal, karena gitu aku buka ada 15 atau 10 pertanyaan, itu aku langsung jawab semuanya ya. Jadi untuk terkait tentang masalah pinjol yang katanya ingin memproses kalian ke jalur hukum, untuk sampai dengan detik ini aplikasi pinjol belum pernah melakukan hal itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hutang di aplikasi pinjol ini tidak diselesaikan di kantor polisi. Kalau memang mau mereka menuntut kalian itu, mereka akan laporkan dulu kalian dan akan sidangkan kalian di pengadilan negeri di daerah kalian. Ya, dan itu juga belum terjadi. Dan yang ketiga, sesuai dengan pemberitahuan dari Om Hotman Paris Hutapea mengatakan mau seberapa banyak pun hutang kita di aplikasi pinjol ini masuk ke dalam ranah perdata, bukan pidana. Hari ini yang bisa dipidana itu aplikasi dan debt collection pinjolnya yang mungkin ilegal, yang mungkin sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Misalnya dengan cara melakukan penyebaran data, misalnya dengan cara mengintimidasi kita, atau mungkin mengedit foto-foto kita, atau mungkin mengambil semua kontak yang ada di galeri handphone kita. Nah, itu sudah melanggar ketentuan-ketentuan hukum ya. Jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti itu jangan panik, segera laporkan kepada pihak kepolisian. Ya, untuk di Polda Metro Jaya, untuk seluruh Polres, Polsek itu sudah diperintahkan sama Kapolda ya untuk merespon cepat semua laporan masyarakat terkait tentang masalah hutang di aplikasi pinjol ini. Apabila memang ada debt collector lapangan atau mungkin ada debt collection yang melakukan pelanggaran hukum, segera laporkan ya. Dan gua berharap daerah-daerah lain ya, polda-polda lain juga melakukan hal yang sama supaya masalah debt collector, masalah debt collection atau mungkin meneror orang lain ini dengan dalih penagihan ini bisa cepat teratasi, supaya masyarakat kita ini bisa merasa aman, nyaman ya kan. Dan aku mendoakan untuk semua teman-teman yang mungkin hari ini masih punya hutang di aplikasi-aplikasi pinjol, mudah-mudahan segera bisa melunasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga kita semua bisa segera terbebas lah dari segala macam hutang-hutang aplikasi pinjol ini yang sudah buat kita benjol, yang sudah membuat kehidupan kita nggak nyaman, yang sudah membuat kehidupan kita hari ini amburadul. Bahkan mungkin hari ini sudah banyak yang stres berat ya. Hari ini sudah banyak yang tidurnya tak nyenyak, makannya tak enak, dan mungkin mandinya pun sudah tak basah lagi gara-gara mikirin yang namanya hutang aplikasi pinjol ini ya. Stop membuang-buang energi hanya untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Yang sudah pasti tentu terjadi saja masih bisa kita cari solusi terbaiknya hari ini. Kalau hari ini yang masih takut kedatangan debt collector ya, ini ya kalian bisa rekam ya, dan kalian bisa mintai beberapa
keterangan ketika mereka melakukan kunjungan ke rumah. Untuk kalian mungkin belum jujur dengan orang-orang di sekeliling kalian, cobalah untuk berkata jujur, terbuka ya. Setidaknya nanti setelah kalian terbuka dan jujur, maka hal itu akan bisa meringankan beban mental kalian hari ini. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini mampu membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.